Sebelum lanjut video ini, kalian harus nonton klip video ini yang gue bagikan. Kalau film horor Indonesia pada umumnya mengangkat tokoh ustadz, proyek terbaru dari Paragon Pictures ini akan menggarap pengusiran setan ala gereja Katolik. Ini menarik banget karena film berjudul Kuasa Gelap akan jadi film horor Indonesia pertama mengenai eksorsisme yang melibatkan pastor, dan bakalan tambah seru karena Kuasa Gelap ini berdasarkan kisah nyata. Ceritanya beneran terjadi di Indonesia dan ternyata cukup banyak loh kasusnya. Pas aku diundang ke konferensi persnya, kita dikenalkan ke sutradaranya, Bobby Prasetyo, dan 3 pemeran ada Astrid Tiar, Lukman Sardi, dan Jerome Kurnia yang pastinya udah gak asing lagi. Mereka bilang kalau peran mereka cukup menantang karena ada bagian mereka harus belajar bahasa Latin dan belajar keseharian pastor eksorsisme biar lebih akurat. Ngomongin karya garapan Paragon Pictures memang keren-keren banget ya, dari Losmen Bubroto, Backstage, dan kalian pantas. Aku gak sabar banget nonton Kuasa Gelap, dan ini ada pesan dari Astrid Tiar. Hai teman-teman, nantikan ya film terbaru nih, Kuasa Gelap. Ceritanya sangat bagus, pokoknya berbeda sekali. Oke, sekarang kalian tahu apa yang akan kita bahas? Ya, benar. Kita bakal bahas tentang film horor. Salah satu film horor yang katanya bakal rilis di tahun 2023. Tapi gue nggak tahu ya, apa gue kurang dapat info, belum ada infonya, atau gue ketinggalan, gue nggak tahu nih. Gue belum dapat info sama sekali tentang kapan rilisnya film ini, di bulan apa, di tanggal berapa. Kalau misalnya kalian tahu dan udah dapat infonya atau gue ketinggalan, sorry, kalian bisa tulis di komentar bawah itu kapan keluar. Karena gue salah satu pencinta film horor ya, gue pasti penasaran. Apalagi ini adalah salah satu film, ataupun belum salah satu film sih, satu-satunya film yang katanya bakal keluar di Indonesia pertama kali, film horor yang identik dengan agama Kristen ataupun agama Katolik. Gue nggak tahu nih dari antara dua agama ini mereka pakai agama apa. Pokoknya itulah. Karena dari sebelumnya ataupun dari film-film horor sebelumnya, ya pasti kalau di film horor di Indonesia identik dengan agama Islam dong. Dia pakai ustadz, ruqyah, pokoknya identik dengan Islam dah. Dan kali ini dia bakal buat film, ataupun ini tim mereka bakal buat film yang tentang Kristen ataupun melibatkan pastor di dalam film tersebut. Yang gue harapin filmnya seru ya, dan yang gue harapin filmnya bakal boom sih, karena mereka udah dapet celah, mereka udah masuk, yang dimana maksud gue itu mereka udah membuat film yang belum ada di Indonesia, yaitu film horor yang menceritakan ataupun melibatkan ataupun identik dengan agama Kristen dan melibatkan pastor. Kalau misalnya mereka berhasil membuat booming film tersebut, gue yakin dan percaya kedepannya pasti lebih banyak lagi orang-orang yang membuat film horor tentang yang atau melibatkan kekristenan, melibatkan pastor, dan yang identik dengan keagamaan Kristen ataupun Katolik. Ya, kalau misalnya mereka berhasil, menurut gue wah itu bakal boom sih. Itu bakal melonjak tinggi dan itu bakal viral kalau misalnya emang mereka berhasil membuat dalam alur ceritanya, jump scare-nya, terus ya skenario mereka gimana, habis itu alur cerita mereka gimana, plot twist atau enggak. Mereka pasti mempunyai target mereka lah. Ketika mereka ingin membuat film, mereka harus target penonton gue ini siapa. Kalau penonton mereka pas dengan target mereka, wah gila sih. Gue bisa yakinin ini bakal booming kalau misalnya mereka bener-bener bisa membuat alur cerita sesuai dengan target siapa yang nonton film itu. Ataupun ya ada beberapa scene yang bener-bener buat kita plot twist dan ada part 2, is okay. Tapi saran gue ya kalau misalnya ingin buat part 2, ini saran gue aja ya, kalau misalnya ingin buat yang kedua nih, film horor Kuasa Gelap yang kedua ini, ya usahain di plot twistin di pertama ini, di film pertama ini. Oleh karena itu, kalau misalnya kalian bisa membuat plot twistin film pertama ini, kalian bakal bisa lanjut di film kedua. Ini saran gue untuk kalian, untuk pembuat filmnya. Ya kalau misalnya kalian bilang, oh lu bukan pembuat film, so tau gini-gini. Ya emang gue bukan pembuat film, tapi gue penikmat film. Gue tahu alur cerita yang harus gue sampein, gue tahu alur cerita yang gue ekspektasiin sebagai pecinta horor yang ada. Salah satu pecinta horor nih ceritanya guys. Ya emang iya sih, gue suka banget yang namanya film horor. Dan itu yang gue ekspektasiin dalam film tersebut. Jangan mengecewakan. Gue harap nggak ada yang mengecewakan. Gue harap ya film ini oke banget. Yang judulnya Kuasa Gelap. Awal-awal gue nggak sebut judulnya ya. Sorry, gue emang udah terlalu semangat untuk membahas film ini.
Apa sih yang kalian ekspektasin dari film ini? Yang gue ekspektasin itu sih alurnya, plot twistnya, karena gue suka nonton film alurnya, plot twistnya, seremnya, apalagi ya pemerannya ya harus bener-bener bisa memerankan sesuai dengan apa yang di situ. Karena menurut gue kalau misalnya mereka nggak bisa menghayati sebagai peran mereka, ya segitu aja sih menurut gue yang gue ekspektasi di film horor kali ini. Dan nanti gue juga nggak tahu bakal ada keluar film horor apa lagi ke depannya, tapi gue berusaha untuk memantau lah film apa sih yang bagus ya, film apa yang oke ya. Yang untuk Indonesia kali ini ya mungkin gue bakal nonton Susana nanti. Insidious gue udah nonton, cuma gue nggak review di YouTube lah karena gue ketinggalan. Bukan ketinggalan ya, gue ketinggalan nge-reviewnya Insidious karena kemarin gue punya kegiatan lain sebagainya. Gue nggak sempat bikin konten malahannya, jadi gue nggak nge-review di YouTube untuk Insidious. Sorry semuanya. Gue bakal lanjut nonton Susana. Terus ada Lantai 4. Kalau nggak salah filmnya ya banyak lah film-film yang ada di Indonesia. Tapi ya gue harap gue bisa dapet apa ya, gue bisa dapet momen yang dimana gue bisa mengkagumin film Indonesia yang horor. Bukan berarti film Indonesia horor tuh nggak ada yang horor ya, horor, tapi maksud gue ya gue masih tertarik yang di luar negeri karena bener-bener ya beda lah. Kalian sebagai penikmat horor, gue nggak tahu kalian gimana, pokoknya intinya yang gue ngomong beda lah intinya. Gue bukan berarti menghina film horor Indonesia, enggak, tapi gue lebih sampai saat ini yang gue nonton menurut gue yang paling serem ya film horor yang ada di luar barat lah intinya lah ya, lebih ke Insidious, Conjuring. Oke, mungkin sekian dari gua dan ini info dari gua. Terima kasih. Dadah.